Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Dr. Dilan Azhari beserta keluarga besar mengucapkan selamat Idul Fitri di bulan Syawal ini. Hadirin yang berbahagia, semoga sehat selalu ya. Semoga setelah Idul Fitri ini semua cita-cita, harapan beserta impian keluarga besarnya semua diijabah oleh Allah, dimudahkan jalannya dan diberikan harta yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yang selalu sering membantu sahabat, mensupport saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya, memberikan sokongan, dukungan moral, dukungan doa, itu akan selalu dimudahkan oleh Allah urusannya. Allah akan berikan surga seluas langit dan bumi. Jangan lupa bantu subscribe, bantu like, dan bantu komen yang membangun channel YouTube kami Dr. Dilan Azhari. Kita senang melihat saudara kita semakin tenang, semakin sabar, dan semakin ikhlas dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, yaitu sahabat kita Ruben Onsu dan beserta keluarga besarnya Mas Jordi Onsu. Alhamdulillah Mas Ruben telah mu'alaf mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terkait mu'alaf ini adalah merupakan suatu hidayah, tidak dipaksa dan atas keinginan sendiri, karena negara kita, negara Indonesia, yaitu mengesahkan ada beberapa agama, yaitu diantaranya ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan dan seterusnya. Ini adalah salah satu agama yang disahkan di negara kita sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, apapun keyakinan, apapun agamanya, laksanakanlah dengan baik sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kita diberikan kebebasan untuk memeluk agama yang sesuai, yang disahkan atau diakui di negara kita yang tercinta, yaitu negara Indonesia. Hadirin sahabatku dimanapun berada, terima kasih atas support dan doanya semua buat sahabat kita Mas Ruben Onsu. Alhamdulillah sampai detik ini beliau semakin tawaduk dan ikhlas mendapatkan hidayah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Tentunya kita tidak ada paksaan, memang kehendak sendiri dari hati nurani sendiri. Silakan berikan kebebasan. Beliau mendapatkan suatu ketenangan, suatu kesabaran, dapat menemukan Islam dengan hati yang lapang. Hadirin yang berbahagia, kita berulang kali, siapapun orangnya, siapapun sahabat kita yang mereka ingin berjuang hidup lebih baik, ingin hijrah ke yang lebih baik, lebih bagus, lebih tenang, silakan kita support, kita doakan. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan orang-orang yang ingin hidup lebih baik, ingin mencari ketenangan, ketentraman, sehingga hidup bisa sejahtera, aman, sentosa. Dan dengan syarat kita tidak boleh memaksakan tadi suatu kepercayaan atau keinginan, harus dengan kesadaran hati nurani sendiri. Nah, Mas Ruben, beliau sangat tenang hidupnya. Pada saat ini beliau juga semakin sabar dan tawaduk, itu luar biasa.
dapat merayakan hari Idul Fitri pada tahun ini dengan beberapa artis yang lain. Subhanallah, itu adalah merupakan suatu rezeki yang sangat mulia, yang tak terhingga nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta, tahta, jabatan itu adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada artinya, karena manusia itu adalah manusia zat yang lemah. Jadi kita bisa bahagia itu bukan karena harta, bukan karena tahta, jabatan, namun kebahagiaan hati itu ada di dalam kolbu kita, ada di keimanan kita. Nah, sehingga kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan uang. Seperti sahabat kita Mas'ud bin Unsu, beliau berkelana, beliau intinya kesana kemari mencari kebahagiaan begitu luar biasa, dan hingga akhirnya beliau mendapatkan ketenangan diri dan mendapatkan kebahagiaan, yaitu setelah menemukan Islam. Nah, ini suatu perbuatan yang sangat luar biasa dan sangat indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa suatu kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan uang. Jazakallah. Hadirin yang berbahagia, di sini kita bisa berkaca, marilah bahwa kita tiada berhenti-henti untuk mencari kebahagiaan itu melalui pemahaman agama dan melalui akidah. Karena orang-orang yang selalu mencari kebahagiaan, mencari ketenangan diri dengan berlomba-lomba untuk berjumpa, untuk ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya mencari malam Lailatul Qadar dan seterusnya, merindukan Allah, merindukan Rasulullah. Nah, ini termasuk Mas Ruben, karena dia rindu sama Allah, dia rindu dengan Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa ajaran agama di muka bumi ini, yang merupakan Islam itu rahmatan lil alamin, dapat menjamin semua isi dan alam semesta ini, maka dikatakan rahmatan lil alamin. Nah, beliau dapat merasakan ketentraman dan kesabaran itu ada di Islam, agama rahmatan lil alamin yang menjamin semua keselamatan di muka bumi ini. Hadirin yang berbahagia, terkait bagaimana sih dikatakan mu'alaf. Nah, mu'alaf itu adalah orang yang sebelumnya non-Islam atau bukan memeluk agama Islam, dan akhirnya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu adalah nabi Allah. Nah, ini adalah baru dikatakan sah, dikatakan masuk Islam dengan menjalankan syariat-syariat yang ada secara pelan-pelan, karena semua kan tidak bisa instan, semua butuh proses dan semua butuh kesabaran, sehingga untuk menjadi Islam yang kafah, menjadi Islam yang benar-benar mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah membutuhkan semangat juang yang tinggi, membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, sahabat kita Mas'ud bin Unsu, beliau tidak dipaksa, beliau dengan hati nurani sendiri untuk mencari ketenangan hidup di muka bumi ini, yaitu berdasarkan keikhlasan Mas Ruben sendiri.
Karena segala sesuatu kalau kita melakukan ikhlas, kita bertindak ikhlas di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail. Tetapi karena Nabi Ibrahim sadar dan ikhlas karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ismail itu diganti dengan seekor kibas. Nah ini kalau orang ikhlas. Begitu juga Mas Ruben, kalau dia ikhlas dan dia memang ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemudahan, dengan berbagai macam kemuliaan surga seluas langit dan bumi. Dan insya Allah Mas Ruben akan mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya diukur dengan uang, yang jelas kebahagiaan, suatu ketenangan, suatu ketenangan hati, ketenangan jiwa, itu tidak ternilai harganya, tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi ketenangan diri, kesabaran, keikhlasan, hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi bahagia, itu tidak akan bisa dinilai dengan uang. Jadi dikatakan harta yang melimpah, rezeki yang melimpah itu bukan hanya dihitung dengan uang, tidak bisa dihitung dengan uang saja. Ketenangan, hidup bahagia, hidup sehat, pikiran tenang, nah itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita banyak-banyak mendoakan saudara kita, sehingga saudara kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat mendapatkan suatu kegembiraan, suatu kesabaran, karena Allah selalu beserta orang-orang yang sabar. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, memintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Ya. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi dikatakan kita sabar, meminta pertolongan, baik itu kita kekurangan harta, kekurangan buah-buahan dan seterusnya, makanan dan seterusnya. Kalau kita selalu berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saya didatangkan buah-buahan yang banyak, rezeki yang melimpah, makanan yang banyak, pekerjaan yang benar-benar pekerjaan yang mulia di hadapan Allah. Nah, ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, tetap kita selalu berada di posisi yang istiqomah, menerima semua kenyataan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat kita Mas Ruben, itu semuanya adalah takdir, qadarullah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat rukun iman yang keenam itu percaya kepada takdir, percaya kepada kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Mas Ruben telah ditakdirkan untuk memeluk Islam, meyakini Islam. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau selalu berusaha untuk bagaimana bisa berjumpa dengan Rasulullah yang tercinta Nabi Muhammad SAW, dan beliau merindukan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau selalu merindukan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, apabila seseorang selalu ingin bertemu dengan Allah, merindukan Allah Subhanahu wa taala, beliau akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari Mas Ruben
jodoh dengan Teh Desi Renasari atau yang lain. Ini terlepas dari hal itu, kita doakan harapan kita semua bukan karena perjodohan, bukan karena jodoh, bukan karena yang lain, bukan karena faktor ekonomi atau perbuatan-perbuatan yang lain, atau bukan faktor sosial yang lain. Namun harapan dan doa kita semua Mas Ruben Onsu dapat mempercaya Islam dan dapat menjadi seorang yang mu'alaf yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mu'alaf karena Allah Subhanahu wa taala, karena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi bukan karena hal-hal yang lain, tetapi harapan dan doa kita semua Mas Ruben memeluk agama Islam karena semata-mata percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya dengan Nabi yang sangat agung, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau Mas Ruben berpegang teguh dengan ini, memeluk Islam bukan karena yang lain, hanya karena Allah, insya Allah Mas Ruben akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi seorang umat yang mulia dan selalu dirindukan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin di dunia ataupun di akhirat. Sehingga seseorang yang selalu berusaha untuk dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tenang dan akan mendapatkan kemudahan semua selama dia hidup di dunia dan di akhirat. Insya Allah akan diberikan Allah surga yang seluas langit dan bumi di akhirat nanti. Yang penting kita melaksanakan segala sesuatu itu dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan, penuh akidah yang baik karena Allah, dan penuh kesadaran. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan sadar, lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu akan dapat membuahkan hasil yang sangat maksimal, membuahkan hasil yang sangat menyenangkan selama hidup kita. Hadirin yang berbahagia, marilah kita tidak bosan-bosannya selalu mensupport diri kita, mensupport saudara kita, dan kita berusaha bagaimana semuanya dapat berjalan dengan baik. Tidak kita terjumus kepada dunia yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang lain, seperti perbuatan-perbuatan yang selalu tidak disukai oleh Allah. Di antaranya seperti kita memberikan berita-berita yang tidak baik. Nah, itu adalah perbuatan Allah yang tidak suka. Allah sangat menyenangi, Allah selalu menginginkan hidup kita itu selalu memberikan kabar gembira, memberikan berita yang baik, berupa motivasi, berupa nasihat, berupa solusi, win-win solution buat saudara-saudara kita, baik diri kita sendiri, keluarga besar kita, ataupun sahabat-sahabat kita di luar sana. Sehingga dengan mendengarkan semua nasihat, mendengarkan solusi yang terbaik buat saudara-saudara kita semua, tidak pilih siapapun orangnya, kita support, kita doakan semoga semua sahabat-sahabat kita hidup di dunia ini mendapatkan ketenangan, mendapatkan kegembiraan, mendapatkan solusi yang terbaik. Apapun permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik, dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, atas karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Jadi insya Allah semua niat kita, niat baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa apabila kita selalu diiringi dengan zikir yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Barakallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa bantu subscribe yang banyak channel YouTube kami Dr. Yulian Azhari, bantu komen, bantu like, bantu share channel YouTube kami Dr. Yulian Azhari. Insya Allah akan mendapatkan kemudahan dan diberikan surga yang melimpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.